bergabung di Animatani. Hari ini terasa panas sekali. Kira-kira kenapa ya? Betul, karena saat ini di Indonesia sedang musim kemarau. Sebagai negara agraris, musim sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Salah satu permasalahan musim kemarau yaitu terjadinya kekeringan yang menyebabkan kekurangan pasokan air untuk irigasi, sehingga dibutuhkan penampungan air yang dapat dimanfaatkan untuk cadangan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mencanangkan program pengembangan embung pertanian yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan air di saat terjadi kekurangan pasokan air. Sebagai permulaan, mari kita bahas apa itu embung pertanian. Pengembangan embung pertanian adalah salah satu upaya kegiatan konservasi air guna meningkatkan produktivitas pertanian, di mana kegiatan ini dapat mengatur ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian. Lalu, apa aja sih tujuan dari pengembangan embung pertanian ini? Yang pertama, yaitu menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai, dan sumber air lainnya dalam bentuk embung, long storage, dan dam parit yang dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kedua, untuk meningkatkan indeks pertanaman yang mana akan berbanding lurus dengan tingkat produktivitas petani. Siapa saja sih yang dapat menerima bantuan pengembangan embung pertanian dari Kementerian Pertanian? Pertama, petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani atau Gapoktan atau P3A yang mengusahakan lahan usaha tani dan memiliki pengurus yang aktif. Kedua, kelompok tani atau Gapoktan atau P3A membentuk unit pengelola keuangan dan kegiatan atau UPKK. Selain itu, ada juga loh kriteria lokasinya. Apa saja sih? Yuk kita simak bersama. Pertama, lokasi pembangunan relatif dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan suplementer atau tambahan air irigasi atau daerah endemik kekeringan dan kebanjiran. Kedua, diutamakan pada daerah cekungan, terdapat parit-parit alamiah, sungai-sungai kecil, atau saluran drainase yang dapat ditampung dengan debit air yang memadai untuk dibendung dan dinaikkan elevasinya bagi keperluan irigasi. Ketiga, diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, porus, atau mudah meresapkan air. Bila terpaksa dibangun di tempat yang porus, maka embung harus dilapisi material geomembran. Keempat, lokasi tempat pengembangan embung pertanian status kepemilikannya jelas atau tidak dalam sengketa atau tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat. Lalu, bagaimana cara mendapatkan program pengembangan embung? 1. Kepala Dinas Kabupaten atau Kota mengusulkan calon penerima bantuan pemerintah kepada Kepala Dinas Provinsi atau selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA, dan KPA menetapkan usulan penerima bantuan. 2. Pembukaan rekening atas nama UPKK kelompok penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah. 3. Penyusunan perjanjian kerjasama bantuan pemerintah antara PPK dengan UPKK kelompok penerima bantuan. 4. Penyusunan rencana usulan kegiatan atau RUK dilaksanakan melalui musyawarah Poktan dengan bimbingan tim teknis atau koordinator lapangan. RUK yang telah disusun harus disetujui oleh tim teknis atau koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota. 5. Pengajuan pencairan dana bantuan tahap 1 sebesar 70% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK. Dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan surat perintah kerja yang telah disepakati. Pengajuan pencairan dana bantuan. 6. Apabila pekerjaan fisik mencapai 50%, maka pengajuan pencairan dana tahap 2 sebesar 30%
bisa diajukan dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan dan dokumentasi progres pekerjaan. Kegiatan pengembangan embung pertanian merupakan kegiatan konservasi air dalam rangka upaya adaptasi terhadap perubahan iklim untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dalam usaha pertanian terutama pada musim kemarau. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya, kepada penerima manfaat kegiatan pengembangan embung pertanian agar tetap dapat melakukan pemeliharaan bangunan fisiknya di wilayahnya masing-masing yang nantinya diharapkan kedaulatan pangan pada setiap wilayah penerima bantuan dapat segera terwujud. Pemerintah hadir mendorong petani sejahtera.